Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga anak-anak ibu dibukakan pintu hatinya dalam menerima pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan jenis hewan berdasarkan karakteristik lingkungannya dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kedua, anak-anak ibu dapat memerinci apresiasi karya seni montase dengan baik. Nah, tahukah kalian bahwasanya hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda pula untuk hidup? Mari kita cari tahu bagaimana karakteristik lingkungan atau tempat hidup hewan yang ada di sekitar kita. Pertama adalah ayam. Nah, ini gambar ayamnya dan ini adalah gambar montase ayam. Bagaimana karakteristik tempat hidup ayam? Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap, namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang montase. Masih ingat kan apa itu montase? Montase adalah potongan dari beberapa gambar. Gambarnya gambar jadi anak-anak ibu, yang kemudian ditempel secara bersamaan sehingga membentuk gambar yang bermakna baru. Misalnya anak-anak ibu menampilkan gambar buah-buahan, lalu disusun membentuk sebuah gambar, namun makna dari sebuah gambar yang anak-anak ibu berikan sudah berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Nah, apresiasi dalam suatu karya seni adalah suatu sikap seseorang dalam menilai, menghayati, dan menghargai suatu hasil karya seni. Jadi, kalau kita mengapresiasi suatu karya seni, artinya kita telah memberikan sikap untuk menilai dan menghargai suatu karya seni. Di dalam apresiasi karya seni, ada 3 tingkatan. Yang pertama, apresiasi empatik. Apresiasi empatik adalah apresiasi atau menilai suatu karya seni hanya berdasarkan penampilannya saja atau kesan yang dapat kita lihat. Sedangkan yang kedua, apresiasi estesis. Apresiasi estesis adalah penilaian kita terhadap karya seni disertai dengan penilaian terhadap unsur keindahannya. Jadi tingkatannya sudah lebih tinggi daripada apresiasi empatik. Dan yang ketiga adalah apresiasi kritis. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, di mana kita menilai suatu karya seni disertai dengan data-data yang akurat, dengan teori-teori seni yang dikuasai. Nah, kita lanjutkan klasifikasi kita terhadap lingkungan habitat hewan yang kita pelajari. Yang kedua adalah bebek. Nah, ini gambar bebeknya dan ini adalah montase bebek. Nah, bagaimana lingkungan habitat bebek? Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Nah, bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Selain itu, selaput pada kaki bebek juga digunakan agar bebek tidak terbenam saat berjalan di lumpur atau tempat yang mengandung air.
Bentuk mulut bebek juga beradaptasi untuk menyisir perairan dalam mencari makanan. Dan kita lanjutkan hewan yang ketiga adalah kucing. Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Ini adalah contoh montase kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia. Juga ada kucing yang hidup di semak-semak. Pernah mendengar istilah kucing hutan? Nah, kucing hutan adalah kucing yang hidup secara liar. Kucing hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus, kadal di lingkungan sekitarnya. Itu kucing liar. Kalau kucing peliharaan kita, pastinya mendapatkan makanan dari kita. Nah, masih ingat kan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Salah satu kewajiban kita terhadap hewan peliharaan adalah memberi makanan kepada hewan peliharaan kita. Warna bulu kucing awalnya merupakan kamuflase untuk berburu di lingkungan ini. Nah, kita lanjutkan hewan yang terakhir, yaitu ikan. Ini adalah contoh montase ikan. Ikan hidup di dalam air. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitatnya. Ikan memiliki insang untuk bernapas. Insanglah yang berfungsi menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernapas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dan mendayung di dalam air. Ikan memiliki warna kulit yang bersisik dan berbentuk aerodinamis untuk memudahkan bergerak di dalam air. Ada juga ikan yang tidak memiliki sirip. Nah, itulah kenapa kita perlu mengetahui lingkungan atau habitat hewan di sekitar kita. Karena satu jenis hewan saja, nanti bentuk tubuhnya sudah berbeda sesuai dengan lingkungan atau habitatnya. Demikian materi kita hari ini. Jika ada yang bertanya, silahkan disampaikan kepada Ibu. Silahkan ditunggu tugasnya, sementara itu dipahami lagi materi kita hari ini. Dibaca dan dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.